Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Hadirin dan hadirat shaimin shaimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang ke-11 di bulan suci Ramadan ini yang perlu sami dalam keadaan sehat walafiat dan bau malik lanjutan pengajian ini yang masih dalam pembahasan ayat yang ke-112 bahkan 113 pada surat An-Nisa. Awal ayat niki sampun kita sampaikan pada kelima sawah liwat. Kemudian makin di tengah-tengah ayat niki Allah Subhanahu wa taala bermanik walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum. Basun Imam Al-Jalalain rahimahullah bahwa ta'ifatun minhum min qaumi tu'mah an yudilluka 'anil qada' bil haqq bitalbisihim 'alaik. Dari manik Allah, sekiranya bukan karena karunia Allah dan bukan karena pemeliharaan Allah terhadap Nabi, lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk, maka hammat basun Imam Al-Jalalain rahimahullah admarat wa arak dalam atin dengan atau pendukung tu'mah. Wa arak dalam atin sudah ada rencana ya lamun bahasa itu pebelok keputusan Nabi dari hak menuju kepada batil. Dan pada waktu ini Nabi pun sallallahu alaihi wasallam hampir terpancing untuk memutuskan keputusan sesuai dengan keinginan keluarga tu'mah. An yudilluk wa ma yudilluna illa anfusahum lahammat ta'ifatun minhum an yudilluk. Nah, niki menunjukkan bahwa elek zaman lain, elek manusia untuk lebih dunia. Bahkan begitu Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih berada di surga, niki sudah memiliki musuh, waharak musuh, yaitu iblis. Dan bahkan iblis mampu goda pesogol Nabi Adam alaihissalam dari surga menuju ke dunia. Begitu manusia niki ada di dunia pun masih lawan-lawan kebenaran niki semakin banyak, semakin kuat, dan semakin masif punya. Karena manusia berkembang, berketurunan, iblis pun berketurunan. Karakter jiwa sama jauh si iblis
juk dunia niki adalah karakter jiwa samun jauh ile surga, yaitu ingin menghancurkan Adam alaihissalam. Nabi sebab iblis niki meri terhadap Adam alaihissalam, karena dalam penilaian iblis bahwa Adam niki adalah spesial di sisi Allah, termasuk diberikan perhatian, termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muandi endang-endang ayat kisah saat terjadi pada peristiwa Adam dan iblis di surga niki, bahkan di situ ada malaikat. Sebab Adam alaihissalam niki dimuliakan oleh Allah, ditempatkan pada posisi yang tinggi adalah karena ilmu. Karena Adam alaihissalam diminuah terciptaian insya Allah, kemudian dibekali dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan Adam niki begitu banyak ilmu, yang pun jadi pintar. Dan kepintaran Adam alaihissalam niki ditunjukkan oleh Allah di hadapan makhluk sara di surga, di hadapan para malaikat, termasuk jin selain menjadi iblis. Niki menyaksikan kepintaran Adam alaihissalam. Nah, kemudian iblis iri, telok hati. Ini lalu saya itu berjuru tepiak membawa antau. Ini lalu saya itu tepiak si Allah isi bahan api, kemudian berada di bawah. Sementara Adam tepiak isi bahan tanah mu atasan tahu. Terus niki angen-angen niki berkembang pada dari iblis dalam hati berkembang terus seri meri, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memposisikan Adam pada tempat yang tinggi karena ilmu. Nah, ternyata niki pun menjadi penilaian sampai dengan makin niki, bahwa ilmu niki akan mengangkat seseorang. Lalu dalam konsep ilmu yang mengangkat manusia di atas dunia niki adalah ilmu pertama, ilmu agama. Niki yang menempati urutan pertama. Yang kedua adalah tidak menutup kemungkinan ilmu-ilmu duniawi. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang dimaksud dalam agama niki adalah ilmu yang akan membawa orang kepada khasyah terhadap Allah. Sehingga dalam Al-Quran din teparan alim lamun dengan pentar lagun dipacu, atau membahas istilah lain din terekeng alim si Allah dalam Al-Quran lamun dengan pentar nikin di soleh. Iblis pentar, iblis setan penter. Lagu kepentaran iblis dan kepentaran setan ini adalah tidak menyebabkan mereka khasyah atau takut kepada Allah, bahkan justru penentang bagi Allah. Nah, oleh karena itu dengan alim yang akan diangkat oleh Allah dunia akhirat niki adalah dengan yufaqihu fid din, diberikan kefakihan dalam agama, kemudian diberikan beramal dengan apa yang dia ketahui. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang saya tangkat si Allah dengan berilmu dan dengan beriman. Lagu
tetap siapapun manusia rasa baru dari Adam alaihissalam sampai dengan terakhir, apabila dalam kebenaran maka tetap akan berlawanan dengan kebatilan. Jadi model itu bila entah kekuatan ilmu, kekuatan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pada zaman beliau sudah menjadi nabi dan rasul, sudah menjadi hakim, sudah menjadi qadhi, pemutus segala perkara. Pada waktu ini pun berlawanan dengan musuh. Di antara musuhnya dalam ayat ini adalah adanya beberapa orang, sekelompok orang saya milih cucuan. Saya milih cucu. Pokok ensa pindah dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Jadi saya jelas bahwa model-model manusia macam niki arak elit lain, bahkan yang kemangkit, yang disebut dengan sogok. Biasa saya nyogok niki wan tak tahun diriin salah lebih milin kena. Maka untuk mendapatkan kebenaran padahal tak tahun diriin salah, maka dilakukanlah sogokan. Sogokan ini boleh jadi dalam bentuk kepintaran dalam berbicara, boleh jadi dalam bentuk sogokan berbentuk kepeng, atau dalam bentuk jadi-jadi materi. Sogokan dalam bentuk penter ngeraos niki tentu dengan sa penter ngeraos mararana haral dan unin berargumen, haral dan unin untuk melawan. Nah niki biasa difungsikanlah yang disebut dengan pengacara, penasihat hukum. Pengacara atau penasihat hukum niki lamun hak, lamun bela kebenaran maka dia dalam kebenaran. Lagu lamun membela kebatilan pokon menang, maka tamat dalam ayat ini. Sementara Nabi SAW sendiri, fa inni ahkumu bima asma'u wa ara. Sesungguhnya manik Nabi, aku akan memutuskan hukum sesuai dengan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengarkan. Arti kekuatan bukti yang diajukan oleh lawan atau kepintaran ngeraos dalam pembelaan hukum. Nah, oleh sebab itulah maka niki dibutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara para hakim, para penentu kebijakan niki adalah mohon kepada Allah, nunas Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah niki doa mohon kepada Allah adik sak terlindungi dari ketika memutuskan hukum maka sesuai dengan hak kena dikena, hak salah disalah. Karena marah baru di model itu Rasulullah SAW sendiri pun di antara tantangannya adalah menghadapi model-model para sogok, para penyogok kebatilan. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Muhakikat siapapun yang akan menyesatkan orang lain, sukses dalam menyesatkan orang lain, maka sesungguhnya adalah mereka telah menyesatkan dirinya sendiri. Bau isin geret dengan salah dari menang, kena dari salah dan berhasil di dunia niki. Lagu sesungguhnya manik Allah wa ma yudilluna illa anfusahum. Dia hanya menyesatkan dirinya sendiri. Wah salah. Dan dampaknya kembali kepada niat. Wa ma yadurrunaka min syai'. Wa ma yadurrunaka min syai'in. Dan
tidaklah mereka yadurrunak akan memberikanmu mudarat min syai'in ay syai'un, sesuatu. Jadi mereka tidak akan mampu memberikan mudarat Muhammad sekecil apapun. Dan ini kembali menjadi jaminan atas Rasulullah SAW bahwa segala keputusan, segala kalimatnya niki adalah dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi tidaklah Nabi memutuskan satu perkara, mengucapkan satu ucapan yang terkait tentang masalah hukum, melainkan semua niki adalah berdasarkan wahyu. Jadi Nabi pelihara pacu ding kanggo ngeraos salah, ding kanggo memutuskan salah. Dakan jarak usaha-usaha baru, rencana-rencana model baru, ya tersogo, ya tergeret untuk memenangkan yang salah. Lagu Nabi dipelihara oleh Allah, terus dibimbing untuk tidak boleh salah dalam menentukan hukum. Syai' bahkan min syai'in, min niki disebut dengan harf zaidah. Makna sekecil apapun Nabi tidak akan bisa dimudaratkan oleh siapapun, lebih-lebih terkait dengan masalah hukum. Adapun terkait tentang masalah raga badan, boleh saja terjadi. Dan diantaranya Nabi sampun teracun dengan Yahudi dan berdampak. Bahkan Nabi sendiri mengaku bahwa sakit sungkan saat menyebabkan beliau meninggal dunia adalah bagian dari ones seher. Ones sendiri aja sebab. Arti masih terasi bekas-bekas seher dengan Yahudi. Nah, niki menunjukkan bahwa lamun ele segi raga awak ndin jauh beda, bahkan persis kan je itu umat. Dan dalam hal niki Allah Subhanahu wa taala manikan Nabi untuk mempertegas. Qul innama ana basyarum mithlukum. Wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu, innama ana basyarun. Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini adalah manusia. Mithlukum persis marasi depan. Persis. Tidak beda. Namun sifat-sifat kemanusiaan. Bikin marak baru. Sekelompok yang berencana ya goda Nabi, ya sogok Nabi niki, pun tak tahu tentang Nabi manusia. Dan setiap manusia niki punya potensi untuk tergoda. Lagu alhamdulillah, karena ini berkaitan dengan masalah hukum syariat, maka Allah jamin nabinya untuk tidak boleh salah, maksum dan terpelihara dari kemungkinan-kemungkinan kesalahan. Oleh sebab itu, dan sampun kita sampaikan bahwa lamun terkait tentang masalah hukum dalam syariat ini dinarak langan kayak tamak usul, dinarak langan tak ia tamak ide, karena agama niki sudah sempurna. Wah sempurna, dinarak kurang sedikit-sedikit, lebih pun dek. Ingat lamun tak kenarak lebih, ini yang dikasak lamun lebih. Lalu ternyata alhamdulillah segala hukum syara dalam syariat niki sesuai dengan kemampuan. Dan niki berlaku untuk seluruh manusia dimanapun berada, di piran-piran juga. Sehingga oleh para ulama menyimpulkan jadi salihun likulli zamanin wa makan, sesuai relevan syariat niki untuk ditatbiq, untuk dijalankan, untuk dipraktekkan pada siapapun, pada waktu kapanpun. Dan niki tidak terjadi dinarak marah niki kecuali pada agama Islam. Sehingga
tambahan dan tambahan bukti penguat, kita ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Wa anzala 'alaikal kitab. Dan dia Allah telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab. Jadi kerangan sebut kata Alkitab dalam Al-Quran. Dalam beberapa ayat sawaliwat Alkitab. Dan ini maksudnya adalah Al-Quran. Anzala 'alaikal kitab. Jadi Allah telah menurunkan kepada Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang mana hubungan Alkitab dengan kasus sebelumnya niki adalah pemutusan perkara, maka menunjukkan bahwa Alkitab atau Al-Quran niki menjadi sumber hukum dalam memutuskan perkara. Segala keputusan dalam memutuskan keputusan yang berdasarkan, yang bersumberkan Alkitab, Al-Quran, maka pasti akan memberikan kedamaian, memberikan kepuasan dunia akhirat. Karena Al-Quran niki intun dibundun niki adalah untuk menebar rahmat, untuk menebar rahmat, kasih sayang, kedamaian, kepuasan yang tidak ada pada hati siapapun dengan Al-Quran niki berat, onsang, din puas niki din terjadi. Lagu apabila yang terjadi pada sebagian orang berat dan terimaan, maka niki adalah oknum, dan niki adalah tidak lepas dari kembali kepada godaan syaitan. Nah, sehingga seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, niki akan tunduk patuh, reda, lapang dada dengan segala ketentuan Al-Quran dan ketentuan Al-Hadis. Apakah dia berkaitan dengan masalah ibadah hubungan kita dengan Allah, ataukah yang terkait tentang masalah hubungan sosial kemasyarakatan. Maka ketentuan Alkitab sangat bijaksana dan sangat memberikan kepuasan. Nah, ini tentu bagi orang-orang yang mukmin kepada Allah atau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rukun pertama dari arkanul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antara makna adalah siap menerima keputusan Allah dan siap menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang berguna taufik dan hidayah, ilmu yang bermanfaat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.